Alhamdulillahilladzi farada alaina as-siyam fi syahri Ramadan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil insan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, khatib berwasiat khusus kepada diri khatib, umum kepada seluruh jamaah yang hadir, mari kita selalu meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita. Sebab keimanan dan ketakwaan adalah tenaga raksasa yang sanggup mendorong semangatnya berbagai macam amal kebaikan. Ibarat setrum tidak terlihat oleh kasat mata, tapi bisa dirasakan oleh kita pengaruh dari setrum tersebut. Lampu menyala, kipas angin berputar, setrika panas, itu semua pengaruh dari setrum yang tidak terlihat oleh kasat mata kita. Begitupun iman tersimpan dalam dada, di lubuk hati yang dalam, tapi pengaruhnya akan terasa melalui amal-amal kebaikan kita. Baik buruknya amal kita, berkualitas atau tidaknya amal kita, rajin atau malasnya ibadah kita adalah gambaran dari kualitas keimanan kita. Alhamdulillah saat ini kita menginjak di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban seperti yang sudah dipahami oleh kita semua bahwa di pertengahan Sya'ban seluruh buku amal catatan ibadah kita, amal kita ditutup dan membuka lembaran baru. Maka bagi kita umat Islam, sejatinya di setiap Sya'ban, walaupun kewajiban kita setiap hari harus selalu mengevaluasi diri untuk selalu berbuat yang lebih baik, namun di bulan Sya'ban lebih mengingatkan dan memotivasi kita untuk menjadikan momentum menghisab diri. Sudah sejauh mana kita beramal? Sudah sebanyak apa kita melakukan kebaikan? Momentum di bulan Sya'ban untuk mengevaluasi setiap detik, setiap putaran waktu kehidupan kita, menimbang lebih mana banyak amal baik atau amal buruk. Menghisab diri, jangan menunggu hisaban yaumul kiamah nanti, harus dari saat ini. Sebab berat sekali hisaban kita nanti jika kita tidak mengevaluasi dari saat ini. Malaikat yang ada di kanan dan kiri tidak luput selalu mencatat amal kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Setiap amal baik ataupun buruk setiap detik dicatat dan tidak akan pernah terlewat. Kalau kita terus ditumpuk keburukan tanpa didelete dari saat ini, maka di sana kita tidak akan bisa berkelit. Di yaumil hisab kita tidak akan bisa berbohong, tidak akan bisa bersilat lidah, karena pada saat itu kata Allah, al-yawma nakhtimu ala afahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut ditutup. Yang menjadi saksi yang bertestimoni adalah tangan kaki. Seluruhnya tidak akan bisa dibohongi lagi. Selain saat ini, kapan lagi kita? Mengapa? Sebab kita sebagai manusia tidak luput antara khilaf dan lupa. Renungkan di bulan Sya'ban ini, kalau kita merasa sudah banyak beribadah, coba kita hisab, kita hitung. Kalau kita sudah merasa banyak melaksanakan sholat, berapa rakaat sholat kita yang sudah khusyuk?
Rakaat yang mana yang sudah bersih dari ingatan-ingatan selain Allah dalam sholat kita. Padahal ketika kita sholat, hati kita lupa kepada Allah, berpaling dari Allah, saat itu sholat kita tidak lagi berharga. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Kata Allah, celaka orang yang sholat. Sholat yang mana? Sahun, yang berpaling. Yang berpaling itu hati. Kaki di dalam masjid di atas sajadah. Ruku dan sujudnya rapi. Bacaan sholatnya ada. Tapi yang berpaling hatinya. Ketika hati lupa kepada Allah, berpaling dari Allah, saat itu sholat kita tidak punya lagi makna dan harga. Berapa rakaat sholat kita yang sudah selamat? Kalau kita merasa rajin puasa, berapa hari puasa kita yang sudah bersih dari maksiat? Maksiat mata, mulut, tangan, kaki, bahkan maksiat hati. Coba evaluasi, coba hitung. Kalau kita merasa sudah banyak berzakat dan berinfak, zakat dan infak mana yang sudah bersih dari riya, ingin disanjung, ingin dibilang baik, kaya oleh orang lain? Hitung. Kalau kita sudah merasa banyak umroh, banyak haji, umroh dan haji mana yang sudah bisa merubah perilaku kita menjadi lebih baik? Dan banyak lagi ibadah-ibadah yang harus terus kita evaluasi. Dalam kehidupan sosial, berapa banyak orang yang sudah disakiti hati oleh kita? Hitung supaya kita bisa membersihkannya dari saat ini. Berapa banyak orang yang sudah dirampas haknya oleh kita. Berapa banyak orang yang sudah digunjing, bahkan dipermalukan keburukannya di hadapan orang lain. Itu adalah dosa-dosa yang tidak akan pernah bersih jika kita tidak menghisapnya dari saat ini. Apalagi yang berkaitan dengan dosa-dosa sesama manusia yang harus dibersihkan melalui permohonan maaf. Hitung dari saat ini. Jangan kita merasa bangga dengan amal-amal yang sudah ada. Kalau memang itu tidak disadari apa keburukan yang ada dalam ibadah tersebut. Jangan menunggu nanti. Dengan apa? Dengan pertaubatan. Dengan permohonan maaf. Sebab ajal datang itu tidak menunggu taubat kita. Ajal datang tidak menunggu usia tua. Kapanpun, dimanapun, kalau sudah datang jatuh tempo, ajal akan datang menjemput. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak akan bisa ditangguhkan ataupun dipercepat kalau jatuh tempo sudah datang. Dan ajal itu wa ya'tihi min kulli makan. Wa ya'tihi al-mautu min kulli makan. Dimanapun tempat akan datang kalau sudah datang jatuh tempo. Maka saat ini momentum tahunan kita untuk lebih mengingat dan memotivasi memperbaiki diri. Walaupun setiap hari tetap kita harus selalu memperbaiki dan mengevaluasi diri. Jangan menunggu, Pak. Menangguhkan nanti sakaratul maut itu tidak bisa kita bayangkan di mana dan kapan. Jangan menganggap ringan dengan proses sakaratul maut. Jangankan orang yang banyak berbuat dosa, orang yang bersih dosa saja, bersih dari dosa, mengalami sakitnya proses sakaratul maut. Di dalam hadis dikatakan bahwa sakitnya proses sakaratul maut, sakitnya hatta min atrafi sya'rihi, akan terasa sampai di ujung rambut. Saking sakitnya sakaratul maut. Dalam beberapa kitab diriwayatkan sebagai ibrah-ibrah buat kita, sebagai peringatan-peringatan buat kita, bagaimana sakitnya proses sakaratul maut. Sakaratul maut itu bukan sesuatu yang indah yang ditaburi bunga kanan dan kiri. Sakit. Nabi Idris pernah oleh Allah dijemput nyawanya melalui malaikat. Setelah meninggal dengan izin Allah kembali dihidupkan dan ditanya Nabi Idris, bagaimana kesan dicabut nyawa? Bagaimana jawab Nabi Idris? Yang aku rasakan dicabut nyawa seperti ditebas, dicincang oleh 300 pedang yang paling tajam. Itu yang aku rasakan, kata Nabi Idris. Bahkan Ibnu Abbas meriwayatkan Nabi Ibrahim pernah oleh Allah diberi kesempatan untuk melihat sosok malaikat yang mencabut nyawa kepada orang soleh, kepada seorang calon ahli surga, dan kepada orang pendosa.
ketika malaikat yang mau menjemput nyawa orang soleh datang, malaikat dengan sosok yang tampan, bajunya, pakaiannya serba putih, harum mewangi baunya, datang dengan senyum yang merekah, wajahnya ramah, sehingga orang yang mau dijemput nyawanya terasa terhibur dengan datangnya sosok malaikat itu. Tapi ketika datang malaikat kepada pendosa, orang-orang kafir, kaum durjana, orang yang tidak membersihkan dosanya, Nabi Ibrahim melihat sosok malaikat yang datang dengan tubuh yang hitam legam, bulu-bulunya berdiri, mukanya sangat buruk, baunya sangat membusuk, dari mulut dan telinganya keluar api. Saat itu Nabi Ibrahim langsung pingsan. Setelah bangun dari pingsan, Nabi Ibrahim berkata, seandainya seorang pendosa tidak lagi mendapat siksa yang lain, cukup dengan melihat sosok malaikat itu saja sudah cukup menjadi siksa. Sebab Nabi Ibrahim saja sampai pingsan melihat sosok malaikat pencabut nyawa ketika datang kepada pendosa. Bahkan junjungan kita, paduka kita yang mulia, orang suci Nabi Muhammad SAW pun seorang yang memang teladan buat kita. Karena sebagai uswah, beliau pun mengalami pedihnya proses sakaratul maut. Diriwayatkan ketika Rasulullah menghadapi proses sakaratul maut, di dekat beliau ada bejana berisi air. Beliau memasukkan tangan ke bejana air dan beliau memohon perlindungan khusus kepada Allah dengan mengusap tangan ke mukanya sambil berdoa, Allahumma inni ala sakaratil maut. Ya Allah, aku berlindung kepadamu akan pedihnya sakaratul maut. Seorang yang bersih dosa seperti Rasulullah saja mengalami pedihnya proses sakaratul maut. Apalagi kita yang dalam setiap putaran waktu kita selalu berlumuran dosa, akan seperti apa nasib kita ketika sakaratul maut. Maka dengan gambaran-gambaran seperti ini harus memotivasi kita lakukan pembersihan-pembersihan dosa dengan taubat. Inti taubat adalah berhenti berbuat dosa. Ampunan dari Allah bisa diraih dengan berhenti berbuat dosa. Saat ini kita pun alhamdulillah menghadapi datangnya bulan suci Ramadan. Di situ ada momen janji Allah, momen pembersihan dosa. Satu fasilitas yang istimewa buat kita akan datangnya bulan suci Ramadan. Bagi orang yang beriman, orang yang punya iman kukuh hebat, pasti akan berbunga-bunga dengan akan datangnya bulan Ramadan. Mengapa? Orang beriman tahu nilai, tahu harga. Ramadan itu bulan yang diagungkan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, sangat istimewa itu bulan Ramadan. Orang yang beriman pasti berbunga-bunga. Kenapa? Banyak fasilitas di situ. Di bulan Ramadan pintu-pintu kebaikan dibuka, pahala dilipat ganda. Orang yang berdoa dikabulkan, dosa-dosa bisa diampuni. Pergerakan setan dikerangkeng oleh Allah, dipersempit. Bahkan di situ ada satu malam yang derajatnya sama dengan 1000 bulan. Di situ pun ada jaminan bagi orang yang berpuasa, ada satu pintu di surga khusus, yaitu pintu Rayyan. Itu fasilitas-fasilitas di bulan Ramadan. Orang yang beriman tidak akan bisa menyia-nyiakan bulan Ramadan, karena itu sangat istimewa buat dia yang tahu harga. Tapi orang yang tidak tahu harga Ramadan, tidak tahu makna Ramadan, datang Ramadan akan terasa biasa-biasa saja. Coba Bapak bawa sekilo emas, segenggam emas dan seikat rumput. Kita sodorkan kepada kambing. Mana yang akan disambut oleh kambing? Kambing pasti akan menyikat rumput. Mengapa? Karena kambing tidak tahu harga emas. Dia hanya tahu harga rumput yang bisa mengenyangkan perut. Saya tidak bilang orang yang tidak beriman seperti kambing, bukan. Tapi orang yang tidak tahu harga Ramadan, dia tidak akan pernah mampu memanfaatkan Ramadan. Dia akan menyia-nyiakan begitu saja. Disitulah pentingnya iman untuk menyambut Ramadan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala
dalam memerintahkan ibadah puasa yang diseru adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mengapa Allah menyuruhnya, hai orang yang beriman diwajibkan atas kalian berpuasa? Karena orang yang tidak ada iman, jangankan harus berpuasa, datang Ramadan saja dia tidak gembira. Jangankan harus memanfaatkan bulan Ramadan, datang Ramadan aja biasa-biasa saja. Disitulah pentingnya ada iman supaya tahu harga Ramadan. Sebab orang yang beriman, jangankan datangnya Ramadan, jangankan untuk mengisi Ramadan, baru mendengar Ramadan sudah dekat saja, sudah berbunga-bunga, sudah gembira. Dan saat itu dijamin oleh Rasulullah, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niro. Orang yang gembira hati, bahagia hati ketika mau datang Ramadan, maka diharamkan tubuhnya tersengat api neraka. Insya Allah usia kita mudah-mudahan sampai ke Ramadan dan kita diberi kemampuan untuk mengisi Ramadan dengan maksimal dengan berbagai ibadah. Siangnya, malamnya, ada tadarus, ada tarawih, ada amal-amal sholat, infak, sedekah, apalagi puasa yang sudah wajib kita jalankan, dan banyak lagi contoh-contoh ibadah yang sudah disunahkan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan punya keimanan yang kuat untuk menghadapi dan menyambut bulan suci Ramadan. Barakallahu li walakum.